Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apapun kondisi yang saat ini, sama-sama kita harus sama-sama bersyukur. Oke, kabar hari ini semoga semuanya sehat, keluarga sehat ya di rumah ya. Tidak kurang satu apapun ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, ini sudah pada sarapan belum ya? Semoga pagi ini udah pada sarapan ya. Tentunya sarapan yang baik dan sehat untuk tubuh kita ya. Oke, anak-anakku, perkenalkan nama Bapak Hendra Purnama. Bapak bertugas di SD Negeri Kebon Plok, Kota Cirebon. Ya, bersama tim PJJ Kecamatan Harjamukti ingin menyampaikan materi kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4 mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia yang tentunya sangat banyak ya. Oke, anak-anakku sekalian, sesungguhnya kita harus tetap menjaga dan saling tetap bekerjasama untuk kesehatan bersama ya. Jangan sampai lupa nih, hampir aja Bapak lupa ya menyampaikan. Ingat selalu protokol kesehatan yang ada ya. Ada 5M nih, memakai masker, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, jangan lupa juga mencuci tangan dengan sabun. Pastikan sela-sela kuku serta jarinya sudah terkena sabun. Kemudian dibilas dengan air yang mengalir. Ya, agar semua bakteri, kuman, dan virus dan lainnya bisa bersih semua. Ya, kemudian batasi aktivitas main. Pak Hendra kira boleh main, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita juga membatasi aktivitas kita di luar. Ya, oke anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya dan sebaiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, siap? Oke. Silakan siapkan semua alat tulisnya, perhatikan baik-baik. Tujuan kita dalam pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan manfaat-manfaat dari tumbuhan di sekitar bagi manusia dengan benar. Di sini kita akan lihat apa saja di sekitar kita ya. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi pola irama pada lagu sederhana dengan sesuai tentunya ya. Kemudian nanti siswa memahami isi dongeng dengan baik. Nanti kita akan berdongeng tentunya. Kemudian siswa mampu memahami sifat pertukaran bilangan. Sebelum-sebelumnya sudah ya dengan ibu guru dan bapak guru yang lain ya. Dalam operasi hitung penjumlahan dengan tepat tentunya kali ini. Kemudian siswa dapat menceritakan pengalaman meminta maaf menggunakan bahasa yang baik dan tepat tentunya. Ya, karena harus dengan tulus dan baik ya. Kemudian siswa bisa melakukan gerakan pohon dengan baik. Kita akan sedikit berolahraga. Oke, kita mulai pembelajarannya. Oke, makanan itu sangat penting bagi kita semua, makhluk hidup tentunya ya. Bagi manusia dan bagi tubuh kita ini sangat penting. Mau itu hewan ataupun manusia ya. Kemudian makanan yang sangat berperan penting terhadap tubuh serta perkembangan manusia, terutama makanan yang sehat dan bergizi bagi tubuh.
Makanan sehat adalah makanan yang mengandung berbagai macam nutrisi yang baik yang dibutuhkan oleh tubuh. Syarat makanan sehat atau 4 sehat 5 sempurna yaitu bersih, memiliki gizi yang baik, dan seimbang tentunya sesuai dengan kebutuhan. Makanan bergizi yaitu makanan yang cukup memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, kemudian ada mineral, vitamin yang seimbang dengan kebutuhannya. Ya, oke. Nah, anak-anak, contoh makanan sehat dan bergizi itu ada banyak tentunya. Ya, kita bisa lihat di sini ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada buah-buahan, ada sayuran, susu yang di situ terdapat karbohidrat, protein, kemudian lemak, kemudian apalagi? Nah, itu semua yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar kita tetap dan selalu sehat walafiat. Ya, oke. Paham ya? Oke. Mari kita perhatikan berikut ya. Ada cerita nih. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Nah, pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda biasanya berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Oke, kita saksikan ya lagu tomat itu seperti apa ya. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Oke, tadi kita sudah ya semuanya. Bisa dong, mudah dong, ya. Sangat mudah sekali. Nah, tahu nggak sih ada satu dongeng juga nih yang sangat-sangat menarik. Ada yang tahu asal-usul dari pohon kelapa? Nah, nih ada suatu dongeng asal mula buah kelapa. Ya, oke. Di Alkisah kan, seorang laki-laki mendaki gunung dengan yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Nah, wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu. Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Nah, permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak itu dengan perasaan gembira, senang. Ya, setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isi kotaknya. Namun, ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingin ada pesan penyihir itu, ketika saat ia ingat pada pesan penyihir itu, ketika tiba di kaki gunung,
lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya sangat panjang dan buahnya besar-besar. Nah, terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna, tapi tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daun, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, itu kisah asal-muasal pohon kelapa. Nah, kira-kira ada pesan apa tuh di dalamnya? Ada pesan apa yang terdapat yang ingin disampaikan di dalam dongeng itu ya? Ayo coba kira-kira apa? Ya, kira-kira apa ya? Tadi itu di awal cerita seperti apa ya? Permohonannya bagus loh dari laki-laki tadi. Nah, setelah itu ada permintaan dari penyihir loh. Terus apa sih yang terjadi dalam perjalanan? Nah, ayo anak-anak, kira-kira apa nih? Ya, ada bisa? Nah, jadi pesan moral bahwa kita tidak boleh melanggar kesepakatan atau janji atau pernyataan yang sudah disepakati dengan orang lain ini yang mau dan terkandung di dalam dongeng tersebut ya. Kemudian kalau misalkan kita melanggarnya, nah ketika kita ingkar janji maka akan merugikan atau berdampak buruk untuk diri kita sendiri, diri orang lain juga mungkin ya. Jadi kita harus perhatikan setiap kata-kata kita sendiri ya. Oke. Nah, kemudian ada cerita lanjutan dari Dayu. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, dapat kalian perhatikan baik-baik ya gambarnya ya. Tuh ada 2 truk. Kalian dapat lihat muatan dari masing-masing truk. Di truk pertama ada 425, di truk kedua ada 590. Oke, jumlahnya jika kita jumlahkan adalah 1015. Ya, gimana ya? Jika kita lakukan tukar posisi pada gambar ini. Truk pertama isinya kita jadikan 590. Kemudian truk kedua kita jadikan 425. Ya, kita tukar posisi nih. Jika dijumlahkan 590 ditambah 425, hasilnya berapa nak? Sama ya, 1015. Ya, 1015. Berarti jadi dapat disimpulkan bahwa sifat pertukaran bilangan dalam proses hitung penjumlahan buah kelapa yang terjadi tadi adalah 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Karena hasilnya akan tetap sama. Atau pada prinsipnya, jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu dari sifat pertukaran. Yuk, kita lanjut ya. Kita masuk materi yang lain ya. Nah, ini lanjutan dari cerita tentang Dayu nih. Oke, simak ya cerita ini ya. Oke, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari sedang merasa bingung.
Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibunya. Ia ingin meminta maaf kepada ibunya, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Tuh bagaimana nih ceritanya nih? Oke, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang akan kamu lakukan? Pernah nggak? Pernah ya, pasti ya. Takut nggak tuh kira-kira untuk meminta maaf? Enggak ya, harusnya ya. Oke, benar. Ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Ya, jangan kita melindungi yang lainnya ya. Nah, dengan meminta maaf, kita akan merasa lega karena kita sudah mengakui suatu kesalahan dan pastinya Pak akan dimaklumi oleh yang bersangkutan. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Berani nggak? Ya, harus dong. Anak Indonesia harus berani. Kalau pintar, harus kuat. Oke, anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Benar kan? Harus dong. Ya. Materi berikutnya, ya perhatikan ya, baik-baik ya, tetap semangat ya. Oke. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang, kita akan merasa segar dan sejuk tentunya ya. Kita dapat berlindung dari segala sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman kelas 3 melakukan kegiatan olahraga nih. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut. Nah, gerakan pohon. Ya, kalau pohon tahu ya gerakannya seperti apa ya. Oke, yuk perhatikan sini. Sama-sama ya. Oke. Sama. Berdiri. Ya, kita badan berdiri dengan tegak. Ya. Kemudian rendangkan tangan kalian. Kemudian putarkan tangan 3 kali ke depan. 1, 2, 3. Kemudian ke belakang. 1, 2, 3. Oke, gerakan berikutnya. Perhatikan ya. Kita berdiri lagi dengan tegak, badan tegak ya. Kemudian kita tarik tangannya, rendangkan ke atas. Hop, oke. Kita mulai liukan badan. Kemana dulu ya? Kanan ya. 1, 2. Oke, kemudian masih nih. Lanjut. Liukan lagi ke bawah nih. 1, 2. Oke. Kemudian kita tarik badan ke belakang. Hop. Ya. Hop. Ya. Sama ya, seperti pohon ya. Nah, kalau kalian lihat di pohon, iya. Oke. Ya, seperti itu gerakan pohon. Dari semua materi yang sudah Bapak sampaikan, dapat kesimpulan pembelajaran hari ini, banyak manfaat dari tumbuhan di sekitar kita bagi manusia ini yang sangat banyak ya tentunya. Kemudian dengan pola irama yang sesuai, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi lagu yang sederhana. Agar siswa mampu memahami isi dengan dongeng, nah itu maka harus dapat membaca dengan baik. Jadi kita harus perhatikan baca kita juga ya. Kemudian sifat pertukaran pada bilangan yang diketahui intinya adalah sama atau seperti tadi Pak Hendra bicarakan bahwa sifatnya jika A ditambah B sama dengan B ditambah A. Gerakan pohon ya dapat melatih otot kalian dan kelenturan kalian. Ya, jadi Bapak harap semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Setelah kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa agar semua menjadi manfaat dan berkah bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa. warzuqna tiba'ah
Wa arina batila batilan. Warzuqna jatinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran, sehingga kami dapat mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Baik anak-anak, kurang lebihnya Bapak mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.